Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, setelah libur 1 minggu nih, akhirnya rilis juga untuk chapter terbaru. Tapi seperti biasa, sebelum itu, saya mau berterima kasih buat yang sudah support channel Devil Nomi secara langsung. Terutama buat yang gak mau jadi user biasa, tapi mau jadi Devil Fruit user, anjay. User baru nih, buat Mas Ziaur Rahman dan Husky Gaming, asik. Serta terima kasih juga buat yang udah mau berbeda dan jadi haki user yang kata Kaido di chapter ini melewati semuanya. Terima kasih nih buat Mas Okinamikaze, lalu juga Santoli, Bintang Arifanto, dan Muhammad Fikri. Serta mereka yang udah haki user yang mau jadi Kai Roger dengan menyandang nama di alias Phil of the. Terima kasih banget buat mas-mas ini, yaitu Mas Ahmad Anwar, Georgia R. Russell, Ashabul Coffee, Masya Allah, dan Bintang Kristiani yang udah jadi user setia yang pada upgrade juga. Tidak sampai di situ saja, terima kasih juga buat user setia seperti Mas RPG Sejati yang udah 1 bulan, lalu Mas Reski Abu Yamin yang udah 3 bulan, Nasir Burhanuddin yang udah 1 bulan, Mas Muzakir Haitami yang udah 2 bulan, dan Papi D yang waduh banget nih, setia sejak lama, anjay, sudah 9 bulan. Terima kasih banyak buat pre-membership dan buat kalian juga yang ingin menjadi membership dengan mendapatkan badges dan stiker yang keren-keren ini, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kita langsung saja membahas untuk chapter kali ini, di mana chapter ini akan berjudul The Capital's Sky atau Langit di Ibu Kota Bunga. Dimana di chapter kali ini kita mendapatkan color split lagi nih, padahal baru di chapter 1045 lalu kita mendapatkan color split dengan One Piece di Sea of Liberty-nya. Sekarang udah dikasih lagi. Lihat di sini seluruh kru dari topi jerami sedang berada di pantai dan bersenang-senang. Dimana di sini terlihat juga Momonosuke yang sedang bersama mereka tapi di mode naganya. Lagi-lagi ada di mode naga. Oda masih menyembunyikan nih mode manusia dari Momonosuke seperti apa di dewasanya. Kira-kira seperti apa ya bentuknya? Apa malah nggak mirip Oden tapi malah mirip Oyaji Shirohige? Wadaw, Doi malah selingkuh nih sama Toki, jangan-jangan. Aduh. Tapi di sini Zoro tumben ada di belakang jauh banget dan tidak terlihat. Apa ini calon-calon hal yang buruk nih? Nah, tapi yang penting seperti biasa, Tete Nami sama Tante Robin, wah gil sih, seksoi banget. Aduh, astagfirullah, lagi puasa. Dimana ya nyari cewek secantik kayak mereka? Nah, dimana untuk chapter pun dimulai dengan Yamato yang masih memohon kepada Momonosuke membuat awan api. Tapi Momonosuke tetap saja berkata dia tidak bisa dan ya terlihatlah dia pokoknya pengecut banget. Dimana kita diperlihatkan juga sedikit flashback ke momen ketika di kastil Oden yang terbakar. Di situ ada Toki dan Momonosuke. Lagi-lagi ini perspektif ketiga yang kita dapatkan di momen yang sama persis. Ibunya, Toki, berkata, Momo, pergilah bersama Kinemon dan yang lainnya ke 20 tahun masa depan dan kau akan membangkitkan klan Kozuki. Tapi di sini lagi-lagi Momonosuke berkata dia tidak bisa. Yang aduh anjir, ini Momonosuke bener-bener sudah pengecut to the bone banget. Pokoknya Tama tetap yang terbaik lah. Lanjut di sini pun Momonosuke berkata, kalau gitu kenapa kalian tidak ikut denganku, Ibu Hiyori? Di sini Kinemon berkata, Momonosuke sama, yang paling menderita saat ini adalah ibumu. Ini daratan samurai ketika ketidakhormatan dibayar dengan nyawa. Ketika wanita berbicara dengan keyakinannya tapi malah pihak pria yang ragu, wah itu sesuatu yang sangat memalukan dan akan dihina di tempat umum. Dan Momonosuke pun menjawab, tapi saya masih anak-anak. Kinemon melanjutkan lagi, maafkan ketidaksopanan saya, tapi setelah Lord Odin meninggal, kau tidak lagi menjadi anak kecil biasa. Jika boleh jujur, saya mau kau memberiku kesempatan kedua di pertarungan ini. Daripada mati di tengah api seperti ini, aku ingin mati sebagai samurai dan bertarung. Hingga akhirnya Momonosuke pun bertekad untuk mengikuti kata-kata Kinemon dan kita lihat Toki menangis karena hal itu. Toki ini cantik banget ya, enak bener nih, Kozuki Oden. Lanjut kita pun berpindah ke pertarungan Luffy versus Kaido lagi. Di sini Kaido berkata, jadi kau bisa megang petir ya, Wororo, sangat tidak masuk akal. Nah, buat kemarin juga nih, banyak yang bilang Oda makin gak konsisten karena Luffy sekarang bisa megang petir.
Karena seharusnya yang bisa megang petir ini konduktor dan bukan isolator. Di sini bahkan Kaido sendiri musuhnya aja bilang ke Luffy itu hal yang tidak masuk akal. Yang malah di sini Luffy melempar petirnya ke arah Kaido, ya walaupun dapat dihindari dengan mudah. Tapi kalau dilihat dari udara di atas, kayaknya Luffy nggak menciptakan petirnya. Ini lebih terjadi secara natural, petir di atas langit, dan Luffy hanya memanfaatkannya saja, atau entahlah itu mungkin dari efek House of Konohaki-nya bisa saja. Nah, ngomong-ngomong, kok Luffy bisa megang petir sih? Ini lebih mirip dengan apa yang Luffy lakukan di Skypiea lalu, tapi di situ Luffy hanya memindahkan arah arus petirnya saja. Di sini pun seharusnya konsepnya serupa lah, bukan benar-benar menciptakan dan mengatur petir ini, karena yang bisa mengatur petir dan bentuk macam-macamnya itu hanyalah konduktor saja. Di sini pun Kaido melanjutkan, itu bagus, lakukan yang kau inginkan, tapi kemampuan atau ability bukanlah sesuatu yang penting untuk menaklukkan dunia ini. Sama seperti Roger, dia bukanlah pengguna buah iblis, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ke dunia ini. Hanya Haki lah yang melampaui semuanya. Waduh banget nih, gila gak tuh? Fanboy Haki pasti langsung naik daun lagi setelah Kaido ngomong ini. Jadi bisa kali ya join Haki user asik. Dan benar saja, kedua hal ini buah iblis yang Oda akhirnya keluarkan kembali dari akarnya, yang menjadi highlight utama lah di duel dari Wano Kuni seperti Kid dan Torawa melawan Big Mom serta Luffy di Gear 5 Awakening buah iblisnya. Dan ternyata Haki juga memang bukan sesuatu bisa berdiri sendiri, tapi ini nanti akan kita bahas sedikit lah di akhir setelah review seperti biasa. Di sini Kaido menggunakan versi next dari Raimei Hake-nya, yaitu Yamantaka Raimei Hake. Di mana Yamantaka ini mempunyai arti penghancur atau penguasa kematian, yang lagi-lagi dia ambil dari dewa di Buddha dengan nama Jepang The One with Great Power. Salah satu dari kelima dewa Buddha juga lah, atau Wisdom King. Dimana akhirnya di sini kita melihat lagi Kaido berubah ke mode yang lain. Ya, sepertinya memang benar sih, seperti yang pernah saya sampaikan di breakdown lalu, ini adalah mode awakening dari Kaido, karena dia terlihat lebih berbentuk Zoan dengan semua gigi taring dan alis yang naganya tersebut. Bahkan di sini serangan luar biasa Kaido masih berdampak sangat luar biasa kepada Luffy, sampai-sampai terlihat dia pusing dan giginya hilang banyak. Tapi entahlah, ini kembali ke mode kartun lagi. Dan Luffy menghilang lagi ke langit-langit yang bener-bener dah, ini langit ini sekarang jadi area utama Luffy. Kaido dia mengeluarkan kekuatannya lagi, yaitu semburan sebetan angin dan berkata, apa kelemahanmu masih sama, yaitu kelemahan karet yang bisa dipotong-potong. Yang benar saja Luffy terluka oleh serangan Kaido tersebut. Akhirnya kita berpindah ke Ibu Kota Bunga, yang ini saya masih penasaran nih, di spoiler lalu ternyata akhirnya terjawab di chapter ini. Mereka sedang melepas lentera tersebut ke langit-langit dan mereka pun berkata, jadi festival sudah berada di penghujungnya. Besok kita akan kembali menjadi budak lagi. Aku ingin hidup di tahun-tahun berikutnya. Menyedihkan sekali nih. Jadi inilah Capital Sky yang dimaksud di judul chapter ketika mereka semua sedang melihat ke langit karena menerbangkan lentera tersebut. Tapi aneh ya, mereka nggak ada yang sadar apa sama ledakan besar dari Big Mom lalu. Memang tidak ada suara, tapi setidaknya seharusnya ada gelombang atau getaran atau gempa yang menyebar sampai ke Ibu Kota Bunga. Dan kita berpindah masuk ke dalam kastil. Di sini samurai bertanya ke bos Hyogoro, kau baik-baik saja? Sepertinya Onigashima ini akan jatuh dan kakek Kyo berkata, hahaha, sepertinya kita berhasil membuat Kaido tersebut. Kalian lebih suka opsi yang mana nih? Topi jerami berhasil mengalahkan Kaido, tapi itu akan buat kita terjatuh dan mati. Atau jika kita hidup, berarti itu adalah kemenangan dari Kaido. Ya, ini benar-benar eksakto seperti yang saya katakan lalu. Duel Luffy versus Kaido ini benar-benar duel dua sisi mata koin. Di satu sisi, jika Luffy menang adalah kehancuran dari Onigashima dan bahkan Wano Kuni jika mereka jatuh. Tapi di satu sisi, jika Luffy kalah, mereka tidak akan terjatuh, tapi tetap mereka akan menjadi budak. Dimana untuk menyimbangkan kedua sisi mata koin tadi memang dibutuhkan orang ketiga, yaitu si pengecut Momonosuke. Tapi kata-kata dari samurai ini keren banget sih. Saya berharap kau punya sesuatu yang lebih menarik yang ditawarkan. Anak saya ada di Hakumai dan saya juga punya istri di Ringo. Jika kami menang, mereka akan hidup bahagia ke depannya. Saya bersyukur atas negeri yang hebat ini. Wah, ini sih keren banget nih. Benar-benar berjiwa samurai to the bone lagi. Di sini juga kita diperlihatkan keadaan Usopp yang berteriak, aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Tiba-tiba air dari Jinbei datang.
Dan kita berpindah ke Orochi juga yang sebelumnya dia sudah terbakar, tapi ternyata batu laut yang menempelnya terlepas dan dia berkata, "Sialan kau, aku akan bawamu mati bersamaku." Saya harap kau menonton ini, Oden. Aku akan bawa anak perempuanmu untuk bersamaku ini. Di sini terlihat Orochi berubah ke mode zonnya, tapi kok kayak cuma satu ya kepalanya, bukan 8. Apa mungkin ini tinggal sisa kepala yang terakhir karena sebelumnya sudah dipotong-potong? Jadi kayak naga magma nih, keren banget Orochi. Tapi udah kayak gini jelas lah ya, saatnya bagi siapa untuk tolong Hiyori? Ya, tentu saja peran dari Denjiro yang hilang selama ini bakal datang kembali dan dia akan menyelamatkan Komurasaki aka Hiyori, peran yang dia ciptakan dahulu sejak lama. Lagi-lagi Oda akan membawa kembali semuanya ke akarnya lagi dan berpindah ke Luffy yang sedang menyiapkan serangan dahsyatnya. Dia sambil berkata kepada Momonosuke, "Hei Momonosuke, aku akan mengakhiri semuanya dan Onigashima harus segera diselamatkan." Yamato pun berkata dia akan menonjok Onigashima dan Momo malah menyuruh Luffy menghentikan serangan tersebut. Aduh, Luffy berkata, "Momonosuke, aku percaya kepadamu. Ayolah, bocah pengecut ini bener-bener dah." Dan chapter tutup dengan serangan Luffy ini, dimana akhirnya kita melihat lagi nih Luffy pakai hakinya lagi untuk menyerang. Yang sebelumnya cuma menjadi putih semua, itu pun ternyata cuma Luffy di awal keningnya saja tanpa menggunakan haki. Tapi di sini dia kembali menggunakan haki dan benerlah seperti biasa haki dengan efek hitamnya itu. Wah, seberapa banyak nih tenaga yang Luffy gunakan untuk menciptakan haki semasif tonjokan tersebut. Di sini pula Oda melihatkan skala dari tangan Luffy dan perbandingannya dengan Onigashima. Sejujurnya nggak mungkin sih Kaido kalah dengan satu serangan Luffy ini. Kaido bahkan belum benar-benar terlihat serius di sini. Ya, mungkin duel mereka bakal lanjut 2-3 chapter lagi. Kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Dan seperti biasa juga, kita akan ada sesi analisis tipis-tipis aja lah di review chapter, dimana kita akan bahas langsung dari serangan terakhir. Jika dilihat dari build up yang Oda bangun ketika semua karakter pesimis dapat hidup, pasti itu sudah jadi penghujung. Tapi seperti yang saya bilang juga, Kaido seharusnya tidak mungkin langsung kalah sih dari satu serangan Luffy tersebut. Karena coba kita lihat lagi, Kaido pula sebelumnya disebut sebagai Wisdom King atau Guardian Deity dari Wano Kuni. Yang sangat cocok sekali, serangan-serangan Kaido ini selalu berhubungan dengan kelima Dewa Buddha. Mulai dari Ragnaraku yang diambil dari Traila Kya Vijaya, lalu Vajra Arrow, lalu juga Kundali, dan terakhir di chapter ini dengan nama Yamantaka. Benar, itu semua baru ada 4 nama dewa yang disebut dari total ada kelima. Yang berarti masih ada satu nama lagi yang belum tersebut dan itu adalah Akala yang disebut sebagai dewa yang tidak tersentuh, pusat dari kelima Wisdom King ini. Yang dari situ bisa saya prediksikan nanti Akala ini akan menjadi satu serangan terkuat Kaido ketika melawan Luffy. Yang lagi-lagi jika saya simpulkan seperti tadi, setidaknya ya kita butuh satu chapter lagi lah untuk pertarungan mereka, karena ya lihat saja di chapter ini Luffy bahkan nggak bisa apa-apa lagi di hadapan Kaido dan mungkin endingnya akan pas nanti di chapter 1050. Serta hal yang mencurigakan juga sebenarnya, kenapa ya Luffy harus ke awan-awan di langit-langit untuk membesarkan tubuhnya ke level yang sangat raksasa? Karena seperti sebelumnya lah dia masuk ke awan dan boom keluar menjadi raksasa. Lalu sebelumnya juga sama dan sekarang ketika membesarkan tangannya dia harus masuk ke awan di langit-langit dahulu. Apa ada sumber kekuatan yang dia dapatkan di dalam sana? Atau pembesaran tubuhnya itu cukup rahasia dan nggak bisa dilihat kemana-mana, makanya harus tertutup. Serta kalau saya lihat satu serangan Luffy di akhir ini, entah kok kayak cuma Gear Third versi lebih besar aja ya. Ingat kata-kata Oda, dia tidak akan buat Luffy ngalahin Kaido hanya dengan pukulan yang kuat saja. Makanya saya cukup sangsi Oda akan memberikan hal lain dari satu tonjokan besar ini, dimana saya melihatnya serangan Luffy ini lebih mirip kayak Raigohnya Enel. Bedanya itu petir tapi keduanya bisa menghancurkan satu pulau juga. Sang dewa yang sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong, Kaido di sini menyebut Roger lagi sama seperti Big Mom yang menyebut Roger juga ketika dikalahkan. Ya, bener lah, Roger ini orang yang sangat dihargai banget bahkan setelah dia lama mati.
Haki memang sangat penting sekali, tapi buah iblis juga tidak kalah bergunanya. Toh keduanya sama-sama menjadi tools dalam sebuah pertarungan. Alias haki ini bisa menjadi booster untuk serangan dan sama seperti buah iblis juga. Toh Kaido pun berkata seperti itu, tapi tetap dia base-nya di mode Zoan ya kan? Ya, pembahasan lengkap tentang haki dan buah iblis sudah saya bahas lengkap di video terpisah. Dan kita akhirnya masuk di sesi pendapat dari channel ini. Sejujurnya ini chapter yang cukup oke sih, karena kita melihat ketegangan di pihak lain sebelum akhirnya kemenangan akan diberikan. Pola yang sama lah yang selalu Oda berikan. Di sini pula kita diperlihatkan Luffy yang mau di mode Gear 5-nya kek, Awakening kek, masih aja tetap kesulitan melawan Kaido karena dia dihajar di chapter ini. Beda kan dengan power up di serial lain yang kalau udah berubah ya udahlah musuh jadi no hope banget. Bahkan nggak bisa nyentuh sama sekali, dan inilah One Piece. Narasi power scaling tidak menjadi hal utama, tapi Oda lebih fokus ke story dan plotnya saja. Dimana yang cukup membosankannya hanyalah Oda membuang-buang chapter dengan lagi-lagi menutup chapter di saat Luffy siap menyerang Kaido. Ini sudah dia ulang berkali-kali di arc Onigashima. Chapter lalu lah yang bahkan sama persis, dan sebelum-sebelumnya juga yang cukup sering juga. Tapi oke lah, overall ini chapter yang tensinya lumayan. Jadi akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10. Dan info penting juga, minggu depan libur ya. Untuk versi legalnya, ya semoga spoiler dan yang lainnya tetap rilis normal. Tapi sebelum itu ada promo lebaran nih guys dari DNM.merch. Yuk diserbu flash sale yang dalam waktu terbatas di tanggal 23 dan 24 saja. Diskon up to 50%, semua kaos hanya di 99.000 saja nih. Dari 150.000, dari 200.000, pokoknya semuanya cuma jadi 99.000 saja. Pas banget kan buat kalian pamerin waktu lebaran nanti. Gratis ongkir? Ada dong. COD ya bisa juga dong, mantep banget kan? Yuk catat tanggalnya, tanggal 23 dan 24 April. Jangan lupa nyalain notifnya dan pesan langsung klik link di deskripsi video. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau pesan melalui WhatsApp di DNM. Dan jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.